Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tentang kisah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Di antara penggalan kisah berikutnya, di sini muallif hafizahullahu taala beliau menyampaikan baitun mubarakun, rumah yang diberkahi. Khadijah radhiyallahu taala anha adalah orang yang pertama masuk Islam. Demikian pula dengan putri-putrinya. Bahkan siapapun yang ada di dalam rumah yang diberkahi ini tergolong di antara mereka yang bersegera masuk Islam. Artinya Ibunda Khadijah bersama dengan putra-putrinya, bersama dengan orang-orang yang ada di dalam rumahnya, itu dikategorikan sebagai as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama dan lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, yakni sepupu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Zaid bin Harithah yang menjadi anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rumah ini adalah rumah terbaik di seluruh dunia. Kenapa, Ibu? Rumahnya Ibunda Khadijah dinyatakan sebagai rumah terbaik di dunia. Kenapa? Saking mewahnya, saking luasnya, atau karena memang perabotannya perabotan mahal? Bukan itu ya. Namun dinyatakan sebagai rumah terbaik, rumah yang paling berkah, karena penghuninya adalah manusia-manusia terbaik. Dari rumah inilah Khadijah, pemimpin kaum wanita seluruh alam, muncul. Begitu juga Fatimah putrinya, pemimpin kaum wanita penghuni surga. Sebelum semua itu, wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah ini. Di dalam rumah ini pula pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian tinggal. Ali bin Abi Thalib yang menjadi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi khalifah yang keempat. Zaid bin Harithah itu menjadi sahabiyun jalil, ya, sahabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sisi Rasulnya. Dari rumah ini Ali bin Abi Thalib, satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga, muncul. Demikian pula Zaid bin Harithah, satu-satunya sahabat yang namanya disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadhaw minhunna watara." Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya,
Maksudnya adalah ketika Zaid menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia, yakni Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang beriman untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Syahidnya di sini nama Zaid itu disebut di dalam Al-Quran. Ini keistimewaan tersendiri bagi Zaid bin Harithah. Dan beliau adalah sosok yang muncul dari rumah yang diberkahi, yakni rumah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Al-Muhib At-Tabari menyebutkan bahwa rumah Khadijah radhiyallahu taala anha adalah tempat terbaik di Mekah setelah Masjidil Haram. Masya Allah. Mungkin karena lamanya Nabi SAW menetap di rumah tersebut dan karena wahyu turun kepada beliau saat berada di dalamnya. Ini yang menjadikan rumah tersebut sangat-sangat istimewa. Imam Al-Fasi menyebutkan bahwa rumah-rumah yang diberkahi di Mekah adalah rumah Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Karena di rumah inilah Fatimah, pemimpin kaum seluruh alam, dan saudari-saudarinya juga dilahirkan di rumah itu. Di rumah ini juga Nabi SAW beliau menggauli istrinya Khadijah. Di rumah ini pula Khadijah wafat dan Nabi SAW tetap menempati rumah ini hingga beliau berhijrah menuju Madinah. Setelah itu kemudian rumah tersebut diambil alih oleh Uqail bin Abu Talib, kemudian dibeli oleh Muawiyah bin Abi Sufyan saat beliau menjabat khalifah, lalu akhirnya dijadikan masjid. Barakallahu fiikum. Taib. Nah, itu baitun mubarak. Maka ibu, jika kita ingin menjadikan rumah kita diberkahi Allah, maka jadilah orang yang diberkahi Allah. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ya. Jadilah kita itu orang yang dimanapun kita berada diberkahi. Begitu ya. Bagaimana kemudian menjadikan rumah diberkahi Allah kalau kitanya penghuninya jauh dari keberkahan? Berkah itu apa, Bu? Berkah itu apa? Pulang pengajian bawa kompek, isinya wade-wadean. Itu apa namanya? Itu namanya berkat. Taib. Jadi berkah itu apa? Semoga rumah tangganya diberkahi, semoga harta ibu diberkahi, semoga rumah ini diberkahi. Maksudnya apa itu? Berkah itu pada dua poin makna. Pertama, kasratul khair atau ziyadat al khair, berlimpah dan bertambahnya kebaikan. Kemudian satu lagi, wasubutuhu, dan tetapnya, langgengnya kebaikan yang berlimpah itu melekat padanya. Makanya bak penampungan air disebut apa? Apa, Bu? Bahasa Arabnya bak penampungan air. Ada orang Arab di sini. Namanya apa? Birkatun. Birkah. Ya. Birkah itu bak penampungan air. Kenapa bak penampungan air disebut birkah? Yang di situ juga diserap
kalimat barokah atau berkah. Orang kita nyebutnya berkat. Kenapa? Karena sifat dari bak itu, bak penampungan air, dia menampung air yang banyak. Kemudian air itu tidak kemana-mana, ya di situ melekat, ditampung. Namanya ditampung kan berarti dikumpulkan di situ, sehingga menampung banyak air dan air itu tertampung, tetap ada di situ. Nah, itu namanya birkah. Maka barokah ya begitu. Barokah itu berlimpah dan bertambahnya kebaikan, dan kebaikan itu selalu melekat padanya. Berarti rumah yang diberkahi itu adalah rumah yang memproduksi kebaikan yang begitu banyak. Dipakai sholat sunat, dipakai baca Quran, dipakai pengajian, begitu ya, dipakai halaqah Quran. Banyak sekali kebaikan yang dihasilkan dari rumah itu, dimanfaatkan oleh penghuninya untuk kebaikan-kebaikan, dipakai mendidik anak, dipakai melindungi pasangan dan juga anak keturunan. Nah, itu rumah yang diberkahi Allah, memproduksi kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu melekat terus pada rumah itu. Waqis ala dzalik, dan kita bisa menganalogikannya pada hal-hal yang lain. Kalau ingin tahu harta kita diberkahi atau tidak, maka dilihat apakah dengan harta ini menghasilkan banyak kebaikan, ataukah justru menghasilkan dosa dan maksiat. Kalau kita ingin lihat umur kita diberkahi atau tidak, lihat bagaimana perjalanan hidup kita. Apakah menghasilkan banyak kebaikan ataukah justru lebih banyak dosa dan maksiatnya. Dan demikian seterusnya. Maka jadikan rumah kita rumah yang diberkahi dengan cara kita berusaha menjadikan rumah itu sebagai fasilitas untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lakukan banyak kebaikan dari rumah. Hidup seorang muslim itu, Ibu, antara rumah, masjid, ya. Rumah, masjid, tempat kerja kalau laki-laki. Itu saja. Jadi kalau nanya suami di mana? Ya antara tiga itu saja. Ya. Suami ibu di mana? Oh, di masjid. Suami ibu di mana? Di rumah. Suami ibu di mana? Di tempat kerja. Ya itu saja. Ya. Itu tempat-tempat yang barakallahu fikum, seharusnya seorang muslim tidak jauh dari tempat itu. Ya, masjid, rumah, tempat kerja untuk cari nafkah. Masjid, rumah, tempat kerja untuk cari nafkah. Ya, begitu. Nah, terkadang kan istri nyari-nyari suaminya. Ya, suami saya di mana? Oh, enggak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Di masjid tidak ada, di rumah tidak ada, di tempat kerja enggak ada. Biasanya di mana tuh, Bu? Kalau tidak ada di tiga tempat itu. Naudzubillah, ya semoga tidak ada di tempat maksiat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini keberkahan rumah. Teladanilah Rasulullah, teladani ibunda Khadijah jika kita ingin menjadikan rumah kita rumah yang diberkahi Allah. Berikutnya, fi rihabil habib, fi rihabil habib, bersama dengan sang kekasih. Al-Habib maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di sini Khadijah selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 1/4 abad lamanya. 1/4 abad itu berapa lama? Nah, 1 abad berapa tahun? 100. Berarti hampir 1/4, ya hampir 25 tahun begitu ya. Selama itu beliau meminum dari sumber mata air jernih secara langsung. Ya, siapa yang tidak berbahagia?
selalu bersanding, selalu bersama dan membersamai manusia paling mulia di muka bumi ini. Ya. Ibu punya suami paling soleh, sekompleks saja kan bangganya minta ampun, gitu ya. Bagaimana ini Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Beliau Ibunda Khadijah meniru perilaku, akhlak, ilmu dan kasih sayang beliau. Khadijah begitu bahagia hingga pena ini tak mampu melukiskan emosi bahagia itu. Bahkan kata-kata bersembunyi di hadapan kebahagiaan ini, bahkan kata-kata bersembunyi di hadapan kebahagiaan ini karena malu. Artinya ini bahasa yang luar biasa ya, bersajak, mendalam. Kata-kata bersembunyi di hadapan kebahagiaan karena malu sama kebahagiaan. Artinya sudah tidak ada lagi kata-kata untuk mengungkapkan yang namanya rasa bahagia itu. Kehabisan kata-kata, kata orang. Beliau senantiasa menjalankan salat bersama Nabi SAW. Salat kala itu adalah 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari, sebelum salat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra. Ya, peristiwa Isra Miraj itu beberapa waktu sebelum beliau hijrah ke Madinah. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, salat pertama yang diwajibkan adalah 2 rakaat, lalu salat dalam perjalanan ditetapkan, dan salat saat bermukim disempurnakan. Maksudnya yang 2 jadi 4. Ini karena Khadijah meninggal dunia sebelum kewajiban-kewajiban diberlakukan. Ya, artinya beliau meninggal dunia masih di fase Mekah. Fase Mekah itu syariat Allah belum banyak turun. Karena syariat Allah banyak turun saat Nabi SAW ya sudah mulai berhijrah ke Madinah. Syariat Allah yang turun di fase Mekah itu diantaranya tentang ibadah salat. Ya, beberapa waktu sebelum Nabi hijrah. Sebagian ulama juga menegaskan kewajiban zakat secara umum, secara garis besar itu turunnya saat Nabi di fase Mekah. Adapun rincian-rincian zakatnya itu turun saat Nabi SAW sudah hijrah di Madinah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW ditanya tentang Khadijah. Ia meninggal dunia sebelum kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum diturunkan. Jadi di fase Mekah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fokus dakwah Nabi kepada pembinaan akidah, pembinaan iman. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu lebih banyak, lebih fokus berbicara tentang akidah, tentang iman, ya, tentang rukun-rukun, ya, dari rukun-rukun iman. Ya, adapun syariat-syariat, ya, syariat salat berjamaah, syariat azan, syariat ibadah puasa di bulan Ramadan, rincian-rincian zakat, syariat jihad, ya, syariat kemudian terkait dengan umrah dan haji. Barakallahu fikum. Ya, syariat-syariat ini banyak turun di kota Madinah. Taib. Jadi Ibunda Khadijah meninggal dunia sebelum kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum diturunkan. Beliau menjawab. Jadi ada yang bertanya kepada Nabi Jabir bin Abdullah tentang Khadijah, di mana wafatnya beliau itu ya saat kewajiban-kewajiban syariat itu belum diturunkan. Namun Nabi memberikan jawaban. Apa kata Nabi? Absartuha ala nahrin min anharil jannah fi baitin min qasbin la laghun fihi wala nasab. Masya Allah. Nabi itu kalau bicara itu dari
wahyu. Kata Nabi, aku melihat Khadijah berada di salah satu sungai dari sungai-sungai surga, di sebuah rumah dari mutiara cekung, tidak ada senda gurau ataupun keletihan di dalamnya. Ya, tidak ada sesuatu yang lagwun. Lagwun itu maksudnya sia-sia, dan juga tidak ada nasab, tidak ada rasa lelah letih di dalamnya. Ibu, sebagus-bagusnya rumah kita di dunia ini, kadang capek ya di rumah itu, Ibu. Capek tidak? Capek gitu ya. Kadang istirahatnya saja capek begitu ya. Bagaimana lagi kalau sibuknya kita di rumah? Padahal rumah kita itu mungkin lebih baik daripada rumah orang. Namun begitulah, rumah di dunia itu tidak sempurna. Barakallahu fikum. Tapi rumah di surga Allah Subhanahu wa taala la lagun fihi wala nasab. Taib. Nah, itulah yang dilihat, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi melihatnya berada di salah satu sungai dari sungai-sungai surga. Berarti Ibunda Khadijah ada di mana, Ibu? Ada di surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Berbahagialah beliau radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Abu Talib, apakah engkau memberi manfaat untuk dirinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengeluarkannya dari dasar neraka jahanam ke bagian yang dangkal darinya. Taib. Riwayat ini sahih, ada di riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ibunda Khadijah dan pamannya Nabi Abu Talib, kedua-duanya tokoh penting yang berperan di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Ibunda Khadijah beriman, berislam, sedangkan Abu Talib sampai wafatnya, sampai matinya, walaupun sudah diupayakan oleh Nabi untuk ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, mata alal kufri, namun ternyata matinya di atas kekufuran. Maka tadi sahabat bertanya, kalau Abu Talib bagaimana? Apakah engkau memberikan manfaat kepada dirinya? Maka kata Nabi, aku mengeluarkannya dari dasar neraka jahanam ke bagian yang paling dangkal darinya. Berarti, Ibu, satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat Nabi secara khusus ya. Secara umum seluruh manusia dapat syafaat Nabi pada peristiwa syafaatul uzma. Tapi secara khusus kepada person itu adalah syafaat Nabi kepada Abu Talib yang matinya di atas kekufuran, kesyirikan. Namun karena perannya begitu penting, begitu vital dan sangat besar perannya di dalam keberlangsungan dan terjaganya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Abu Talib mendapatkan syafaat Nabi, bukan syafaat terbebas dari siksa neraka, namun syafaat yang hanya sebatas meringankan azab atau meringankan siksa neraka yang kekal abadi untuk dirinya. Hanya diringankan saja. Kenapa? Karena Allah ridho kepada perbuatan Abu Talib yang melindungi, mendukung ya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tidak ridha kepada orangnya karena matinya di atas kekufuran. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Afif Al-Kindi, beliau berkata, Abbas bin Abdul Muttalib adalah kawanku. Dia sering datang ke negeri Yaman untuk membeli minyak wangi. Lalu dia jual pada musim-musim haji. Abbas bin Abdul Muttalib, berarti siapanya Nabi ini, Bu? Ibu-ibu, paman. Beliau ini saudara dari bapaknya Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti adik kakak juga sama siapa? Sama Abu Talib. Nah, kata Afif Al-Kindi, Abbas bin Abdul Muttalib
adalah kawanku. Dia sering ke negeri Yaman untuk membeli minyak wangi. Masya Allah. Beli minyak wangi lintas apa nih Bu? Lintas negara ini. Yaman ke Saudi. Saudi ke Yaman. Dari Mekah ke negeri Yaman. Itu lintas negara. Untuk apa? Beli minyak wangi. Lalu dia jual pada musim-musim haji. Saat aku bersama Abbas di Mina, ya tentu haji yang dimaksud di sini ya sebelum datangnya syariat Islam. Saat aku bersama Abbas di Mina, seorang laki-laki muda datang menghampirinya. Ia lalu berwudu dengan sempurna lalu sholat. Setelah itu seorang wanita keluar lalu berwudu kemudian juga sholat. Berikutnya ada seorang remaja muncul. Dia juga berwudu lalu sholat di samping lelaki muda itu. Aku kemudian berkata, jadi Afif Al-Kindi tadi berkata, duhai Abbas, ini agama apa? Kok ada orang model ibadahnya begini? Maka Abbas menjawab, ini agama Muhammad bin Abdullah, keponakanku. Dia mengaku diutus Allah sebagai seorang rasul. Ya, si pemuda itu juga keponakanku, namanya Ali bin Abi Thalib. Dia mengikuti agama lelaki muda itu. Dan wanita itu adalah Khadijah. Dia pun sama telah mengikuti agamanya. Afif kemudian berkata setelah masuk Islam dan Islam itu tertanam kuat di dalam dirinya. Ya, dia mengatakan, andai saja aku menjadi orang keempat yang lebih dulu masuk Islam. Maksudnya di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya setelah siapa? Setelah Ali, kemudian setelah Khadijah, setelah Ali, ya, beliau ingin menjadi yang keempat. Artinya betapa kagum dan takjubnya Afif Al-Kindi ini ya dengan keistimewaan dari Ali dan juga Khadijah yang masuk kategori as-sabiqunal awwalun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian poin kisah berikutnya, wan fajarat Makkatu bimasyairil ghadab. Emosi dan amarah Mekah pun akhirnya meledak. Taib. Di sini hambatan rintangan ya akan didapatkan dalam perjalanan dakwah. Nabi SAW mulai menyampaikan dakwah kepada kaumnya untuk masuk Islam dan bertauhid. Jadi awalnya dakwah tidak terang-terangan, kemudian akhirnya dakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Jadi ada masa Nabi itu dakwahnya fardiyah, sirriyah. Kemudian ada masa di mana Allah perintahkan supaya beliau dakwah secara jahriyah, ya dakwah secara terang-terangan, mengajak kaumnya untuk berislam dan bertauhid. Diriwayatkan di dalam riwayat muttafaq alaih, diterima dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ketika ayat ini turun, yakni surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka beliau langsung praktekkan perintah Allah ini. Beliau memanggil kaum Quraisy. Setelah mereka berkumpul, Nabi menyeru mereka secara umum maupun secara khusus. Beliau bersabda, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdi Syam, selamatkan diri kalian dari neraka. Ini secara umum beliau memanggil kabilah-kabilah yang ada. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Barulah kemudian Nabi menyeru secara khusus, wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari neraka.
La ugni anki minallahi syai'a. Sungguh aku sama sekali tidak kuasa sedikit pun untuk menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Jadi tidak ada apa istilahnya Ibu? Nepotisme. Ini putrinya Nabi tetap diperintah oleh Nabi supaya beramal. Ya. Kalau ada orang di masa ini naudzubillah ngaku-ngaku ya sebagai ahli surga yang pasti. Ya, siapa yang kemudian menjadi keturunannya pasti ahli surga. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Siapa yang menjamin dunianya pasti ahli surga. Ya, kamu bayar 1 juta nanti dijamin surga, gitu ya. Na'udzubillah. Ini Fatimah Ibu, putrinya Nabi disuruh beramal. Disuruh beramal, menyelamatkan diri dari siksa neraka. Karena Nabi, kata Nabi, sama sekali tidak kuasa sedikit pun untuk menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Tidak ada nepotisme. Namun demikian, kalian adalah kerabat-kerabatku. Aku akan menyambungnya sebatas haknya. Kita sama-sama berkeluarga, mungkin satu nasab. Kita sama-sama berkerabat, satu nasab. Namun ya, secara prinsip di dalam beragama, lakum dinukum waliyadin. Maka ya, Nabi mengajak mereka supaya masuk Islam. Ya, supaya masuk Islam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan disinilah ya sejatinya orang itu punya prioritas di dalam berdakwah, yakni dakwah kepada keluarga, orang-orang terdekat terlebih dahulu sebelum kepada yang lain. Artinya fokus juga kepada keluarga kita. Taib. Ibda binafsika wa biman ta'ul. Ya, mulailah dari dirimu sendiri dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Ya, kadang Ibu ya kadang jadi guru itu juga fitnah begitu ya. Dia ngurusin anaknya orang, kadang lalai terhadap anak sendiri. Umat didakwahi, tapi kadang keluarga sendiri tidak didakwahi. Nah, maka ini menjadi peringatan ya bagaimana tahapan-tahapan Rasulullah itu ya di dalam menerima perintah dakwah. Ya. Ternyata beliau mendahulukan dan memprioritaskan karib kerabatnya, keluarganya, orang-orang terdekatnya. Maka saat itulah kaum musyrikin memutuskan untuk tidak pernah lelah memerangi Islam, menyakiti dan mengusik siapapun yang masuk Islam dengan berbagai macam siksaan. Mulai ya kegerahan yang namanya setan-setan dari bangsa jin, juga setan-setan dari bangsa manusia. Sejak Rasulullah menyampaikan dakwah menuju Allah secara terang-terangan dan menyatakan tradisi keagamaan yang mereka warisi dari nenek moyang sesat, Mekah memancarkan emosi-emosi marah 10 tahun tanpa henti. Mereka memperlakukan kaum muslimin secara semena-mena, mengguncang bumi yang mereka pijak, bahkan menghalalkan darah, menghalalkan harta benda dan kehormatan mereka di tanah yang suci, menjadikan mereka sebagai sasaran ya perlakuan zalim, dendam kesumat membara yang disertai perang pelecehan dan penghinaan. Ini semua dimaksudkan untuk merendahkan kaum muslimin dan melemahkan kekuatan spiritual mereka. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya tentu sampai sekarang ya orang-orang kafir, ya orang-orang munafik atau yang semisal dengan mereka, ya mereka terus gencar tidak pernah henti untuk memerangi Islam dan kaum muslimin dari segala arah, begitu ya. Mungkin lewat senjata tidak banyak, ya. Lewat senjata mungkin tidak banyak, ya. Kita tahu saudara-saudara kita ya di Gaza, di Palestina sedang menghadapi ujian itu. Semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran kepada mereka. Allahumma ansurhum, ya. Semoga Allah menolong mereka semua dan kita dimudahkan Allah untuk membantu mereka, mendukung mereka.
itu yang mungkin langsung dengan senjata. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, secara umum ya kaum muslimin ya mereka tidak diserang melalui senjata. Namun apakah orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin mereka tinggal diam? Tentu tidak. Ya, peperangan itu dengan cara yang lain, dengan wasilah-wasilah yang lain yang mungkin tidak disadari oleh kaum muslimin. Dijajah kita dengan mode, dengan fashion, dengan pakaian, begitu ya. Dijajah kita dengan acara-acara tontonan, dijajah kita dari sisi ekonomi, dijajah kita dari sisi olahraga, dijajah kita dari sisi ya semua, ya dari sisi muamalah, dari sisi akhlak, dari sisi akidah, yang ketika seorang muslim tidak punya imun yang kuat berupa akidah dan syariat, ya seringkali mereka tergerus ya oleh peperangan yang digencarkan oleh orang-orang kafir ini. Maka ya jangan kaget kalau kemudian ada wanita berjilbab ketika ditanya idola, mereka mengidolakan orang-orang di luar Islam. Gitu ya, padahal pakai jilbab, ya, pakai jilbab. Dan ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang yang kemudian mereka beragama Islam, tapi luar dalamannya itu sudah jauh dari nilai-nilai keislaman. Ya. Kadang kita kalau ke satu tempat ibu susah membedakan mana wanita muslimah, mana wanita yang kafirah. Kenapa? Karena kadang yang muslimah itu lebih nggak karu-karuan penampilannya. Yang muslimah. Kadang kita susah bedakan mana laki-laki muslim, mana laki-laki yang kafir. Saking apa? Saking nggak ada bedanya. Na'udzubillah. Mereka ngaku beragama Islam, tapi casing Islam tuh nggak ada pada diri mereka. Apalagi kalau bicara dalemannya. Bagaimana isi hatinya dari keimanan, dari keyakinan. Ya. Jauh dari nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan. Na'udzubillah. Yang mereka tasyabuhi adalah orang-orang di luar Islam. Padahal Nabi menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabuh dengan satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ini hati-hati ibu, ya. Di masa-masa fitnah seperti ini. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya, terutama anak-anak kita, keturunan kita, ya termasuk kita sendiri ya terkadang terbawa arus. Ya. Uminya sibuk dengan HP, scroll, gitu ya. Abinya pun gak jauh beda begitu. Ya. Akhirnya ditonton, dilihat oleh anak-anaknya. Ya, akhirnya terpatri pada diri anak. Oh begitu ya. Berarti kalau suami istri itu ya hare-hare saja. Lu gue gitu ya, dekat tapi jauh, jauh tapi dekat gitu. Akhirnya disaksikan oleh anak-anak. Nah ini kan jadi fitnah. Nah kamu tuh jangan suka nonton, tapi si anak sering memergoki abinya suka nonton ya. Nah kamu itu nonton terus, saya ngaji, tapi si anak tidak pernah melihat uminya dengan mushaf Quran. Ya. Sehingga ya tidak mempan apa yang disampaikan karena tidak ada keteladanan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita resapi peperangan yang digencarkan oleh orang-orang di luar Islam itu sejatinya terus mengalami kemajuan yang begitu pesat. Kenapa? Karena semakin menggerogoti akidah, muamalah, ibadah, menggerogoti akhlak, menggerogoti gaya hidup kaum muslimin. Ngeri ibu-ibu yang dirahmati Allah. Belum lagi perbudakan kepada dunia, materi dunia. Ya sekarang segala sesuatu pertimbangannya adalah dunia. Segala sesuatu barometernya adalah dunia, mengerikan. Gitu ya.
Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Kan begitu. Kalau ada orang tua didatangi anak muda yang pengen putrinya, apa pertanyaannya? Kamu dari mana, nak? Kerja apa? Gaji berapa? Kan begitu. Mau dikasih makan apa anak saya? Ada rumah tidak? Punya roda 4 enggak? Ya, kata si anak muda, alhamdulillah roda banyak di rumah saya, gitu. Roda meja, roda lemari, gitu. Taib ibu, semua patokannya adalah dunia, ya. Dan cara pandang begitu itu kan, ini cara pandangnya orang-orang kafir. Di surat Al-Qalam itu Allah kan menyampaikan, ya, afanaj'alul muslimin kal mujrimin. Apakah layak bagi kami menjadikan muslim itu sama seperti mujrim? Allah tidak pernah menyatakan seperti itu. Dan ini bantahan telak dari Allah untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir musyrikin Mekah, di mana mereka menyatakan kepada kaum muslimin, ya, kami dilebihkan dari sisi dunia dibandingkan kalian. Ini tokoh-tokohnya musyrikin Quraisy, saudagar-saudagar kaya, saudagar-saudagar yang berkuasa. Kami dilebihkan dari sisi dunia daripada kalian, maka berarti keadaan kami nanti di akhirat akan lebih baik daripada kalian. Begitu kata mereka, ibu. Jadi menilai manusia itu ya dari sisi materi dunia. Kalau berharta kaya, maka ya begitulah keadaan nanti di akhirat. Na'udzubillah. Ya, sedangkan kaum muslimin, para pengikut Nabi SAW rata-rata dari fuqara, masakin dan du'afa. Maka dengan sombongnya mereka menyatakan, kami dilebihkan dari sisi dunia daripada kalian. Kalau memang kalian menyatakan kalian akan masuk surga, maka kami juga akan merasakan itu, bahkan kami lebih baik dari kalian, karena kami di dunia ini lebih sejahtera daripada kalian. Nah, ini cara pandang orang-orang kafir di dalam menilai manusia. Barometernya itu adalah dunia. Dan betapa banyak, ibu, kaum muslimin yang modelnya begitu, mirip-mirip, ya kan? Kalau ada orang kaya dihormat-hormat, tapi kalau ada orang miskin disisihkan. Kalau hajatan yang diundang siapa, ibu? Orang-orang kaya saja. Dan itu diperingatkan kan oleh Nabi, seburuk-buruk walimah ya adalah walimah yang mengundang orang-orang kaya saja. Orang miskin gak diundang, ya bikin bangkrut, katanya gitu. Kalau orang kaya kan makannya sedikit, amplopnya tebal. Kalau orang miskin tidak ngamplop, karena amplopnya isinya amplop lagi, bukan duit. Tapi sekali makan sate ngambil 10 tusuk gitu ya. Dagingnya 5 potong gitu ya. Nasinya setumpuk. Barakallahu fiikum. Maka perhatikan ini, ya. Manusia itu dinilai dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi nilai kita ini, ibu, yang kumpul di rumah ini, siapa yang paling bernilai di sisi Allah? Ya, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Bisa jadi di antara ibu ada yang paling bertakwa dan Allah Maha tahu. Maka ibu lebih mulia di sisi Allah daripada ustadznya. Ya. Bisa jadi, tidak ada yang tahu. Wa huwa a'lamu bimanittaqa. Hanya Allah yang Maha tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Maka jangan kalian mensucikan diri-diri kalian sendiri. Ya, karena kita hanya bisa menilai zahir,
tidak bisa menilai sampai daleman manusia. Hanya Allah yang maha tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Maka berlomba-lombalah di dalam ketakwaan sehingga kita menjadi yang terdepan di dalam kebaikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di poin berikutnya sabrun wahtisabun. Ini rada panjang, mungkin kita bahas nanti saja di kesempatan berikutnya insyaallah taala, semoga Allah mudahkan. Ya, sampai di sini saja pengajian kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih di penggalan-penggalan kisah tentang Ibunda Khadijah. Baik ibu, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.